Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar hari ini. Masih di pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini kita masuk subtema 3 di pembelajaran 2. Ya, siapkan bukunya. Kalian buka bukunya halaman 101. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 101, pembelajaran 2. Oke, perhatikan bukunya, simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, ya, menjaga kebersihan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang ayo membaca. Oke, Bu Intan akan baca, kalian juga simak baik-baik bacaannya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Oke, kita lanjutkan halaman 102. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan bacaan tadi, kita jawab pertanyaan ini ya. Nomor 1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Apa yang terjadi? Lingkungan pasar, apa yang terjadi? Sampah yang berantakan ya. Sampah yang berantakan di mana? Di pasar. Ini yang terjadi. Oke. Kemudian yang kedua. Mengapa pasar sangat bau? Mengapa pasar sangat bau? Karena, coba kamu pikirkan, kenapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Oke, tidak dibuang di tempatnya. Nomor 3.
Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Bagi lingkungan apa ketika banyak sampah berserakan? Bisa menyebabkan banjir ya. Kalau banyak sampah bisa menyebabkan banjir lingkungannya. Oke. Nomor 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi orang-orang di pasar ketika banyak sampah di pasar? Bisa menyebabkan penyakit, untuk orang-orang sekitar, untuk orang-orang di pasar ya, karena ini di pasar ya. Oke. Nomor 5. Bu Intan jawab 5, nanti selebihnya kalian jawab ya. Nomor 6 sampai 9 kalian jawab. Menurutmu apakah Lani, Beni dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Belum ya. Kenapa? Jelaskan. Karena mereka tidak mendapatkan hak mereka, yaitu lingkungan yang bersih ya. Karena mereka tidak mendapatkan haknya, yaitu lingkungan yang bersih. Ya, mereka tidak mendapatkan haknya. Karena lingkungan bersih, kita itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Semua kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, baik di rumah, di sekolah, di pasar, itu kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, ini Lani, Beni dan Udin tidak mendapatkan haknya di pasar. Karena apa? Karena lingkungannya tidak bersih. Harusnya dia berhak mendapatkan lingkungan yang bersih di sekitar pasar. Oke, untuk nomor 6, 7, 8, dan 9 kalian coba menjawab sendiri. Baca soalnya, kemudian kalian lihat teksnya atau bacanya, kalian jawab. Oke. Sekarang Bu Intan lanjut yang di bawah halaman 103. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan? Coba kita buka halaman 104. Nah, ini ada diagram ya. Kalian tulis contoh cara menjaga lingkungan. Bintang ketik dulu yang di tengah. Cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan. Bagaimana? Bintang jawab, nanti kalian lanjutkan ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan ya. Menjaga
menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Nah, nanti coba kalian jawab sambil didiskusikan dengan orang tua kamu. 5 lagi atau 2 lagi deh. 2 atau 4 lagi boleh. Kamu isi yang kosong, kamu diskusikan apalagi cara menjaga lingkungan ya. Oke, kita lanjut halaman 105. Oke, 105. Ayo berkreasi. Amatilah montase berikut. Nah, ini adalah contoh gambar montase. Kalian perhatikan contohnya. Oke. Diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana teknik membuat montase? Nah, montase itu apa? Montase yaitu karya seni tempel yang menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan cara memotong atau menggunting gambar tersebut lalu ditempel pada permukaan menjadi satu kesatuan gambar yang baru. Jadi ini montase seperti ini ya, yaitu kumpulan karya seni yang menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi. Jadi gambar yang sudah jadi ini dipotong atau digunting, kemudian ditempel kembali, ditempel dengan menyatu-nyatukan, ditempel dengan digabung, sehingga menjadi satu kesatuan gambar yang baru, ya. Ini seperti ini contohnya. Atau misalnya dari potongan-potongan koran atau majalah bekas, kalender bekas, nah dibentuk menjadi seperti gambar apa yang kamu inginkan dengan cara ditempel-tempel, menyatukan potongan-potongan kertasnya atau potongan-potongan korannya sehingga menjadi satu kesatuan gambar yang utuh ya. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya yaitu digunting, dengan cara memotong atau menggunting gambar lalu ditempel pada permukaan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Nah, dengan cara ini, ini tekniknya ya, dengan cara memotong atau menggunting gambar lalu ditempel pada permukaan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Apa saja? Yaitu yang perlu diperhatikan yaitu potongan-potongan kertas ya atau majalah. Oke, jadi potongan-potongannya diperhatikan. Oke, kita lanjut halaman 106. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, seperti ini ya.
Cara membuat montase, alatnya gunting. Bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS atau karton, dan lem. Langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan dan kepala berbeda. Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihat hasil montase yang dibuat, ya. Buatlah montase dengan tema cintai lingkungan. Ikuti langkah-langkah di atas. Nah, nanti ya, nanti akan Bu Intan tugaskan membuat montase tema cintai lingkungan seperti ini, ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Ini untuk minggu depan aja tugasnya ya. Jangan dikerjakan sekarang, minggu depan aja. Nah, kita lanjut. Ayo berlatih. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Nah, satu montase dibutuhkan 83,7 taksirannya. 83,7 ditaksir menjadi berapa? Dibulatkan ya, ditaksir. Di belakang koma 7. 7 di atas 5, berarti taksirnya ke atas ya. Berarti menjadi 84. Ya, 83,7 ditaksir menjadi 84. Paham sampai di sini? Penaksiran, pembulatan ke atas. Nah, ini untuk satu montase. Mereka bertiga, Dayu, Lani, Siti. Oke. Berarti ada 3 orang. Ya, satu montase 8 berarti dikali 3. Dikali 83 dikali 84 dikali 3. Berapa? Sama dengan 84 dikali 3 sama dengan berapa? 2, 5, 4. Betul nggak? 84 dikali 3. 252 ya, 252. Oke, 252. Ini penaksirannya ya. 25 cm. 252 cm. Sekarang halaman 107. Untuk melakukan perkalian desimal, kita dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya ada dua tabel. Tabel yang pertama dibulatkan ke satuan terdekat. Contohnya 19,45 dikali 2,4. Hasil pembulatan 19,45 adalah 19,5. Nah, hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Ya, kenapa? Karena di belakang koma 4. 4 itu di bawah 5. Ya, berarti 2. Pembulatannya ke bawah kalau yang di bawah 5. Ya, kalau di belakang koma di atas 5, pembulatan ke atas. Hasil taksirannya 19,5 dikali 2 sama dengan 39. Paham sampai di sini? Oke.
dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. Oke, 19,45 dikali 2,4. 19,45 nilainya mendekati 20. Ya, karena kelipatan 10. Kita bulatkan ke kelipatan 10 menjadi 20. Oke. Hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Jadi hasil penaksiran perkaliannya 20 dikali 2 sama dengan 40. Paham sampai sini? Oke. Bagaimana dengan taksiran operasi pembagian? Diskusikan dengan kelompokmu. Oke. Hasil penaksiran 3,4 dibagi 0,6. Berapa? 3,4 dibulatkan kalau kesatuan menjadi 3 ya. Nah, biar lebih mudahnya 3,4 kita bulatkan menjadi bulatan kelipatan 10, yaitu menjadi 34 ya. 34. Nah, kalau 0,6 dibulatkan menjadi, kalau di pembulatan kelipatan 10 menjadi 6 ya, dikali 10 ya, sama aja ya. Nah, jadi 34 dibagi 6, berapa kira-kira? Berapa? 34 dibagi 6 5 ya. 5, berapa? 5,6 ya. Nah, 5,6 dibulatkan menjadi 6 ya, karena di belakang koma ada angka 6. Paham sampai di sini? Nah, perhatikan bilangan 3,4 dibagi 0,6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. Jadi penaksirannya 3,6 dibagi 0,6 hasilnya 6. 6 ya, dibulatkan ya. Nah, sekarang ada latihan. Coba kamu kerjakan. Hitunglah hasil penaksiran berikut. 3 yang A 31,5 dikali 2,3. Dua-duanya kamu bulatkan. Boleh kamu bulatkan ke satuan terdekat atau boleh juga dibulatkan ke kelipatan 10 ya. Ke kelipatan 10. Oke. Contohnya yang A 31,5. Kalau kita bulatkan ke kesatuan menjadi 32 ya. Nah, 2,3 dibulatkan menjadi 2. Jadi yang A 32 dikali 2 sama dengan berapa? Ya. Kemudian kamu kerjakan yang lain 1 sampai F. Nah, nomor 2. Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. Ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. Berarti dibagi ya, 100 kan memotong, berarti memotong dibagi 9,6. Nah, 9,6 kita bulatkan menjadi berapa kalau ke atas kesatuan? Menjadi 10 ya. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Paham sampai di sini anak-anak? 9,6 dibulatkan menjadi 10 ya. Paham? Nomor 1 jangan lupa kalian kerjakan ya. Oke, kita lanjut halaman 108. Nomor 3. Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm.
Adik ingin membaginya menjadi 4 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. Adik ingin membagi, berarti dibagi ya. 11,6 dibagi 4 ya. Nah, 11,6 dibulatkan menjadi berapa? Jadi 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, panjang setiap potongan berarti 3. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, sekarang kamu kerjakan nomor 4 dan 5. Baca soalnya dibagi atau dikali. Ya. Kemudian dibulatkan. Oke. Jadi nomor 1, nomor 4, dan 5 kalian kerjakan. Nomor 6, buatlah 2 soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu. Nah, kamu buat contoh soal cerita di tabel soal, kemudian jawab di tabel jawabannya. Seperti ini soal cerita ya, seperti nomor 2 sampai nomor 5 ini soal cerita. Nah, kamu coba belajar membuat soal cerita, diskusi dengan orang tua di rumah, dengan mama bagaimana soal cerita. Misalnya, contohnya, ibu mempunyai kain sepanjang 150 cm. Kemudian akan dibagi menjadi 1,5 cm. Taksirlah berapa potongan yang bisa dibagi dari kain ibu. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kamu coba membuat soal ceritanya sendiri, kemudian jawabannya. Oke, kita lanjut halaman 109. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini apa? Selain taksiran, montase, kemudian hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Apakah kamu sudah menjaga lingkungan? Nah, itu hanya kamu yang tahu apa kamu sudah menjaga atau belum. Oke, kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu dampak yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan. Apa yang terjadi? Bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan banjir, ya. Nah, buatlah rencana di keluargamu untuk lebih menjaga lingkungan. Nah, sekarang kamu rencanakan dengan keluargamu bagaimana caranya agar bisa menjaga lingkungan dengan baik, dengan bersih. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2 di subtema 3. Bu Intan harapkan kalian mengerti akan materi hari ini dan bisa berguna untuk kalian semua. Jangan lupa latihannya dikerjakan dan dikirim ke Bu Intan. Untuk tugas montase jangan dikerjakan dulu karena untuk minggu depan. Oke anak-anak, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.